Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Selain itu, wawasan juga menunjukkan kegiatan untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa. Wawasan juga melukiskan kehidupan berbangsa, melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat, atau tanggap indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari dua kata, nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kepulauan, dan antara artinya di antara. Dengan demikian, Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah perairan dan pulau-pulau, yakni kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ideologi nasionalnya, yang mana ideologi nasionalnya dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang mana merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermanfaat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakannya dalam mencapai tujuan nasional. Wilayah Nusantara merupakan gugusan dari pulau-pulau besar dan kecil yang membentang di antara garis khatulistiwa, yang merupakan suatu negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi yang meliputi lebih dari 200 suku bangsa dan juga salah satu negara terkaya sumber alam dan budayanya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas karena memiliki keragaman flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah setempat. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan yang harus terjalin. Misalnya, dinamika yang berkembang, yaitu jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah setempat. Tantangan yang berubah misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan dunia. Dan juga luasnya wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Karena luasnya wilayah Indonesia dapat memunculkan potensi ancaman baik dari luar maupun dari dalam, tetapi juga memunculkan potensi keunggulan dan kemanfaatan. Materi tentang esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, bangsa Indonesia harus memiliki wawasan atau cara pandang yang sama. Apabila tidak demikian, maka pembangunan akan terhambat. Seperti halnya rusaknya sendi-sendi pembangunan yang sering disebabkan oleh para pelaksana. Pembangunan yang tidak memiliki wawasan yang sama. Sehingga dalam gerak pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional juga dikenal dengan adanya wawasan Nusantara yang mencerminkan kesatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi satu, kesatuan politik, yaitu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti a. bahwa bulatan wilayah nasional dan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, meyakini dan memeluk berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus menjadi satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya filsafat serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa. E. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum
dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. F. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. G. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri, bebas aktif, serta diabdikan pada kepentingan nasional. 2. Kesatuan sosial budaya, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. 3. Kesatuan ekonomi, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa bersama, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu satuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. 4. Kesatuan pertahanan keamanan, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti A. Bahwa ancaman terhadap satu pulau, satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Pembahasan selanjutnya mengenai cara mengembangkan perasaan dan penerapan sikap bangga terhadap bangsa dan negara. Poin pertama, cara mengembangkan perasaan bangga terhadap bangsa dan negara meliputi: pertama, penayangan film-film perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kedua, penyelenggaraan acara-acara pameran produksi Indonesia. Ketiga, penyelenggaraan festival lagu dan tarian daerah. Keempat, penyelenggaraan lomba mengenakan pakaian tradisional dan pemberitaan tentang peranan Indonesia di dalam dunia internasional. Poin kedua, cara penerapan sikap bangga terhadap bangsa dan negara. Pertama, cinta tanah air dan bangsa. Kedua, menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ketiga, senantiasa menggunakan produksi dalam negeri. Keempat, senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi-situasi resmi maupun dalam percakapan sehari-hari. Dengan cara ini, diharapkan timbul rasa bangga terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia, baik mengenai keadaan alamnya, kebudayaannya, sejarah perjuangannya, maupun peranan-peranan pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa, sehingga hal ini dapat menumbuhkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia.